Waktu lahir di situ beda. Muslim bilang dia itu Nabi Isa, kita bilang itu dia Tuhan Yesus. Mana-mana pada pendetahan memberikan sambutan. Saya kaget, lebih dulu takbir. Tidak ada pendeta yang takbir, hanya pendeta hanya pancong luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Pak Pendeta. Menjadi mu'alaf. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang biasa saya sapa dengan sebutan papi atau papa, karena beliau bukan hanya sekedar tokoh masyarakat, tokoh agama, tapi beliau orang tua bagi kami. Karena dari setiap kegiatan apapun, mau agama apapun yang melakukan kegiatan itu, beliau selalu support. Dan beliau bukan hanya mensupport kegiatannya, tapi beliau mendidik kami dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari di Kota Manado. Yang kami sapa dengan hormat Bapak Pendeta Hani Pantau STH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Takbir! Kalau imam yang teriak takbir itu biasa itu. Kan ini pendeta yang teriak takbir. Dan itu hanya ada di Manado. Kalau di daerah lain itu jadi aneh. Bahkan kalau ini ada siaran langsung lalu ada di daerah lain, makan bisa berpikir begini. Ngapain itu di sana, itu kafir disuruh pegang mic di masjid. Tetapi di Manado itu terkenal dengan laboratorium kerukunan beragama. Tadi dijelaskan di sebelah sini Hindu ya, Buddha. Iya, di sana Kristen, di sini Kristen, lalu di sini masjid. Nah, ini sulit untuk di daerah lain seperti ini. Banyak contoh, oh di sini mayoritas Muslim, lalu ada gereja di sini. Itu sudah termasuk mujizat kalau itu terjadi. Tetapi ini Manado menggambarkan, memberikan contoh kepada daerah lain bahwa hidup berdampingan itu sungguh indah. Damai itu indah. Sekarang ini kita lihat situasi politik global sangat mempengaruhi seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita sadar atau tidak, peperangan yang terjadi saat ini antara Amerika, Israel sama Iran, kalau kita mau jujur, dan itu bisa dimaklumin. Tetapi kalau ada gambar, video, wah Israel hancur, tanpa disadari umat Muslim bilang, bahkan ada yang bisa wah memberikan apresiasi yang wow gitu. Tetapi kalau gambarnya yang terlihat Iran yang rusak, wah yang Kristen merasa diwakili. Saya mau sampaikan dalam kesempatan ini buat teman-teman yang ada di sini, perang Amerika, Israel sama Iran itu bukan perang agama. Dan ingat, Israel sama Amerika itu tidak mewakili Kristen. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa Iran mewakili Muslim, Israel dan Amerika membeli ini, buat saya pribadi itu tidak betul. Sekian lama di framing itu, kalau Israel serang Gaza, itu Kristen yang serang Muslim. Kalau Gaza kirim rudal ke Israel, itu mewakili Muslim. Sekali lagi saya katakan, perang Israel sama Gaza itu, Palestina, itu bukan perang agama. Itu soal tanah, itu soal politik. Kenapa?
Karena di Israel itu mayoritas Yahudi. Kristennya yang percaya Yesus hanya 3%. Lebih banyak penduduk Muslim di Israel daripada Kristen. Di Palestina itu Kristennya 23%. Jadi di Israel ada tentara beragama Muslim, di Palestina ada tentara beragama Kristen. Nah, kalau mereka perang, siapa wakili siapa? Nah, kalau sudah sampai di Indonesia ada kelompok, ada oknum yang berbicara seperti seolah-olah ini perang agama, kita yang harus waspada. Yang terbaik semuanya harus berpikir begini. Tidak ada perang yang membawa kebaikan. Semua rugi. Jadi untuk semua umat termasuk Muslim yang terbaik, berdoa agar perang itu stop. Karena di Indonesia ini yang gampang diadu adalah syarat, suku, agama, dan ras. Dan yang paling gampang diadu itu adalah agama. Makanya kita ini yang dalam tanda kutip yang waras, jaga ini. Apalagi hidup di Manado ini yang kita ini sudah berdampingan. Bahkan ada adik kita kawin sama Muslim, ada adik kita menikah sama Kristen. Kiai Mojo itu oleh Belanda buangnya ke sini. Turunnya di kemah sana. Tahun 1829. Baru ke Japon yang dibilang Jawa Tondano. Kiai Mojo itu bawa anak buahnya laki-laki semua 62 orang. Berkembang di Jawa sana, di Tondano. Itu kampung mayoritas Muslim, sekelilingnya Kristen. Tapi sampai sekarang itu aman. Jadi orang-orang tua kita sudah memberikan teladan untuk apa? Toleransi beragama itu, Muslim bilang agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Kemarin ketupat di Japon itu saya pergi, setiap tahun saya ada di sana. Karena banyak sahabat di sana. Jadi ada namanya Haji Hidayat Panto. Saya foto sama beliau. Jadi fotonya Haji Hidayat Panto sama Pendeta Hani Panto. Bersaudara gitu. Indah itu kerukunan itu. Damai itu indah. Jadi mari kita jaga semuanya. Karena saya sering sampaikan begini. Sudah clear itu bahwa Muslim acuannya percaya melalui Al-Quran. Kristen melalui Alkitab. Kita harus fanatik kepada agama kita, ya. Tetapi jangan fanatik kita, keyakinan kita paksakan ke agama lain. Nah, keyakinan dia beda. Nah, kalau dia paksakan itu juga ke sini, yang ada jadi ribut gitu. Jadi mari Muslim, jadilah Muslim yang taat. Jadilah Muslim yang baik agar begini. Kalau tetangga kita di sebelah Kristen, dia bisa tidur pulas karena dia tahu di sebelahnya Muslim yang baik. Begitu juga Kristennya, jadilah Kristen yang baik. Agar kalau tetanggamu agama lain, apa dia Buddha, Hindu, Konghucu, Muslim, mereka tidur tenang karena mereka tahu tetangganya Kristen yang baik. Itu yang indah. Kita sering ini mempersoalkan perbedaan. Satu saat ada acara di satu hotel tentang moderasi beragama, di semua agama ada. Yang wakil Muslim ketua MUI Pak Gafur. Jadi waktu melalui ceramah mau kasih tahu perbedaan dari Muslim duluan, baru Konghucu, Buddha, saya terakhir. Saya bicara tentang banyak persamaan, tapi kita lebih suka berbicara tentang perbedaan. Saya tanya kepada Pak Ketua MUI, Pak, di Al-Quran ada nggak Adan dan Hawa? Oh ada Pak Pendeta, di Alkitab juga ada. Ada nggak Nabi Musa di sana? Ada, di Alkitab juga ada. Ada nggak Nabi Harun di sana? Di Alkitab juga ada. Ada nggak Firaun di sana? Ada. Di Alkitab juga ada. Di Alkitab katakan Nabi Abraham, di Muslim bilang
Ibrahim, cuma beda satu huruf, Bu. Di Kristen bilang Sarah, di Muslim bilang Sarai. Kita bilang Hagar, di Muslim bilang Hajar. Dari situlah lahir Ismail. Terus turun sampai kepada Nabi Muhammad. Dari kita dapatnya apa? Ishak, turun terus sampai kita bacalah di Al-Quran ada Maryam, ada surat Siti Maryam, di kita ada Maria. Sama enggak waktu hamil? Tidak dari hubungan suami istri. Sama di Alkitab. Waktu lahir di situ beda. Muslim bilang dia itu Nabi Isa, kita bilang itu dia Tuhan Yesus. Lebih banyak samanya daripada beda, tetapi manusia lebih suka bicara perbedaannya daripada persamaannya. Silakan saja kita fanatik kepada agama kita masing-masing, tapi jangan paksakan kepada orang lain, karena berbeda. Karena jagalah, orang ini semua bersaudara. Amin. Kita sudah clear bahwa kita punya kitab suci masing-masing. Jaga aja, toleransi beragama itu bukan agama yang diboderasi, tapi pola pikir kita, bagaimana kita hidup bermasyarakat untuk mampu menerima perbedaan, termasuk perbedaan suku dan agama. Silakan aja. Kalau saya lanjut ini, Pak Imam, kalau saya kasih keluar satu ayat, semua berjalan kolekta ini kalau di gereja. Jadi kita mesti stop, karena jantan sama Ami ini penceramah bagian, toh. Pak Jafar bilang begini, jangan imam salah-salah kong tak kasih keluar tuh ukhuwah Islamiyah itu tuh memperkuat persaudaraan. Nanti kita bicara tentang Islamira, bagaimana perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina ke Masjid Al-Aqsa. Di langit yang pertama dia ketemu Nabi Adam, di langit kedua dia ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga dia ketemu Nabi Yusuf, di langit yang keempat tahu ketemu Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim. Jadi kalau muslim salah-salah, kita lebih tahu. Nah, jangan aja ada yang di sini, aduh kita lebar dengar ini. Kalau semua tambah baca satu lagi, kalau di gereja Pak Jafar semua berjalan kolekta ini. Jadi terima kasih banyak. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim.